Ayo, benarkan posisi dudukmu, siapkan cemilanmu, pasang earphone-mu, dan pastikan kopimu masih hangat karena cerita akan segera kita mulai. Halo kawan-kawan, selamat datang di segmen novel dan hari ini kita berjumpa lagi dengan aku, NC, di selanjutan chapter keempat dari novel Puncak Dunia. Dimana di chapter sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Ellery Azra berhasil menemukan secercah harapan untuk bisa mendaki Gunung Sarsa, dimana solusi tersebut datang dari sebuah pembicaraan yang nostalgik dengan Profesor Nyoman Asdawirya. Maka chapter keempat ini akan kita sambung dengan sebuah pemandangan, sebuah mobil melesat cepat di sebuah jalanan yang kiri kanannya sunyi. Itu adalah jalan menuju Rakswal. Di dalam mobil itu hanya ada 3 orang. Di kursi depan hanya ada supir, yaitu Johannes, supirnya Profesor Nyoman, dan di kursi belakang itu ada Profesor bersama Ellery Azra duduk berdua. Sebenarnya Ellery sempat berpikir ketika masuk ke dalam mobil. Dia berpikir, aduh gimana nih kalau Profesor ngajak dia bicara lagi. Ellery sejujurnya orangnya suka ngobrol, suka bicara. Cuman ketika bicara sama Profesor Nyoman itu terasa seperti satu, dia segan karena Profesor Nyoman tuh adalah orang yang pintar, intelektual, profesor. Yang kedua, dia merasa bagaimana gitu ketika harus membicarakan tentang masa lalu dia, karena Profesor Nyoman selalu di ruangannya tadi aja gitu sering mengarahkan pembicaraan ke arah masa lalu yang tidak ingin diingat oleh Ellery Azra. Jadi Ellery sempat bingung. Nah, tapi ternyata di dalam mobil Profesor yang lebih mendahului dia bicara, bilang bahwa Ellery, maaf ya, kita tidak bisa ngobrol. Aku ada sedikit kerjaan. Aku harus membaca jurnal ilmiah yang baru dikirimkan oleh relasiku, oleh Profesor Danilo. Aku harus menyelesaikan bacaan ini sebelum kita sampai di Raksua. Akhirnya Ellery bisa bernafas lega. Apalagi Profesor kemudian bilang, ya udahlah, kamu tidur aja Ellery. Aku tahu kamu lelah, kamu pasti lelah setelah berjalan cukup jauh dari London ke Bihana, kemudian ke Padar University, dan akhirnya Ellery tertidur. Jarak ke Rakswal hampir 5 jam. Jadi Ellery juga tertidur hampir 5 jam. Ketika mobil sampai dia belum bangun. Jadi Profesor yang membangunkannya. Bangun Ellery, kita sudah sampai. Dan mereka sampai di depan gedung putih berlantai 3U3I. Profesor bersama Ellery langsung menuju ke meja resepsionis, dan di situ Profesor menanyakan kepada si resepsionis yang beberapa chapter kemarin juga sudah kita kenal. Kata Profesor Nyoman, apakah aku bisa bertemu, apakah Mr. Zulkifli ada di ruangan? Ujar si resepsionis, ya ada Profesor, walaupun hari ini adalah hari libur beliau. Profesor tersenyum, oh syukurlah, kukira tadi dia tidak masuk hari ini karena ya hari ini adalah hari liburnya. Kalau begitu tolong antarkan anak muda ini ke ruangan Mr. Zulkifli. Anak muda ini adalah kenalanku dan dia ingin bicara dengan Mr. Zulkifli. Tolong antar dia. Baik Profesor, ujar si resepsionis. Kemudian di sanalah Profesor dan Ellery berpisah. Profesor menemui temannya, Ellery akan menyelesaikan urusannya dengan Mr. Zulkifli. Ellery diantar oleh si resepsionis ke ruangan lantai 3 ya, di ruangannya Mr. Zulkifli, Departemen Sosial Budaya, di mana di sana Mr. Zulkifli punya ruangannya itu punya pintunya itu bermotif batik. Nah, jadi ruangan Mr. Zulkifli dibuka dan seorang pria yang berusia setengah baya duduk di ruangan tersebut.
melambaikan tangan ke Ellery. Ya, halo kau anak muda, silahkan duduk. Ellery duduk dengan canggung melihat betapa ramahnya Mr. Zulkifli menyambut dia. Kemudian Mr. Zulkifli bilang, jadi kamu ingin mendaki Sarsa? Loh, dari mana orang ini tahu? Bisik ala Ellery dalam hati. Ujar Mr. Zulkifli, ya aku udah diberitahu tadi oleh Profesor Nyoman lewat telepon bahwa ada seorang kenalannya yang ingin mendaki Gunung Sarsa, dan aku diminta untuk mempertimbangkan sekali anak muda tersebut. Jadi kamu orangnya? Ellery menganggukkan kepala. Kemudian suasana sebentar hening. Mr. Zulkifli menatap Ellery lekat-lekat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian Mr. Zulkifli bilang belak-belakan, anak muda, aku percaya 100% dengan rekomendasi Profesor Nyoman Asdawirya. Aku percaya beliau tidak akan merekomendasikan seorang penipu kepada U3I. Jadi aku percaya kamu benar-benar orang yang ingin mendaki. Ellery mengangguk, benar sir. Tentu saja dia tidak datang untuk menipu, bukan? Dia benar-benar memiliki tekad di dalam hatinya untuk bisa mendaki gunung. Namun Mr. Zulkifli tidak semudah itu, tentu saja tidak semudah itu mengabulkan permintaan Ellery. Tidak mudah gitu ya. Ujar Mr. Zulkifli, aku akan mengetes beberapa hal, dan pertanyaan pertamaku adalah, apakah kamu punya pengalaman mendaki? Ellery terdiam. Bagaimana mungkin dia menjawab ini begitu? Tapi akhirnya Ellery jujur. Tidak, Mister, aku tidak punya pengalaman mendaki. Mr. Zulkifli terkejut. Loh, kalau kamu gak punya pengalaman mendaki, kenapa kamu berani-beraninya bilang ingin mendaki ke gunung tertinggi di dunia? Asal kamu tahu ya anak muda, jangankan pendaki amatir, pendaki profesional aja banyak yang mati membeku di lereng Gunung Sarsa. Jangankan yang amatir, yang profesional saja banyak yang mati. Kata-kata itu menancap di benaknya Ellery, membuatnya merasa sedikit patah harapan, tapi dia tidak punya pilihan lain selain mencoba meyakinkan Mr. Zulkifli di ruangan itu. Saya janji saya tidak akan mengecewakan, Mister. Saya janji. Kemudian Mr. Zulkifli tertawa kecil. Aku sudah mendengar kata-kata semacam itu belasan kali anak muda. Sejak program ini dibuka, sudah belasan orang mendaftar dan ujungnya mereka gagal. Belum pernah ada yang berhasil menunaikan misi dari U3I untuk pergi ke puncak Sarsa. Belum ada. Belasan orang mendaftar, belasan orang sudah kami kirim ke sana, semuanya pulang dengan sia-sia, tidak sampai ke puncak. Kami rugi puluhan juta dolar, ujar Mr. Zulkifli. Ellery terdiam. Apakah mungkin kesempatannya sudah habis? Tapi kemudian Mr. Zulkifli juga ikut merenung. Dia menarik nafas dan bilang kepada Ellery, sebenarnya seharusnya aku menolakmu anak muda. Aku seharusnya menolak keinginanmu. Kamu tidak bisa diberikan kesempatan. Tapi ujar Mr. Zulkifli, aku mempercayai rekomendasi Profesor Nyoman Asdawirya, dan aku tidak mungkin mengabaikan rekomendasi dia begitu saja. Aku tidak mungkin mengecewakan Profesor Nyoman. Jadi begini saja, jalan tengahnya kita ambil, ujar Mr. Zulkifli. Aku akan memberikan misi itu kepadamu. Aku akan meluluskan permintaanmu. Aku bersama U3I tentunya akan membiayai perjalananmu ke puncak Sarsa dengan beberapa syarat. Muka Ellery langsung berubah, berbinar. Wah, ada harapan. Ujar Mr. Zulkifli, syarat pertama, kamu harus punya tim. Timnya itu harus terdiri dari 4 orang. Satu diantaranya adalah guide, satu lagi adalah seorang pendaki profesional. Dalam 3 hari temukan timmu, bentuk timmu, dan bawa timmu ke sini dalam 3 hari. Kalau dalam 3 hari kamu tidak berhasil membentuk sebuah tim dengan 4 orang yang kusyaratkan itu tadi, maka kamu tidak perlu datang ke sini.
kamu pulang saja ke negerimu, pulang saja ke Indonesia. Aku tidak bisa memberikan kompensasi apa-apa lagi, ujar Mr. Zulkifli. Ellery berada dalam posisi yang skakmat. Sebenarnya itu adalah sebuah persyaratan yang sangat sulit karena dia sendirian gitu loh, datang ke Pahadaru. Dia tidak tahu siapa pendaki profesional yang bisa diajak. Dia bingung. Kalau cuma masalah guide ya mungkin dia tahu, dia punya rencana gitu loh untuk mencari seorang guide. Tapi untuk pendaki profesional, Ellery tidak punya opsi gitu. Tapi dia terpaksa mengiyakan. Ya mister, akan aku sanggupi. 3 hari lagi aku akan membawa tim ke sini. Mr. Zulkifli tersenyum juga. Begitu, baguslah anak muda. Jadi aku tidak merasa mengecewakan Profesor Nyoman. Baiklah, silakan kamu keluar. Semoga perjalananmu bisa benar-benar terwujud ya, Mr. Zulkifli. Ellery keluar. Dan kita ingat bahwa di lorong lantai 3 di dekat ruangan Mr. Zulkifli itu ada seseorang yang sedang duduk, yaitu Shelvia Natasha, tokoh yang sempat muncul di chapter pertama, yang dia juga sempat masuk ke ruangan Mr. Zulkifli namun keluar dengan keadaan kusut masai, cemberut, kesal. Ya, dia masih duduk di sana. Dan tadi saat Ellery masuk, mereka sempat beradu pandangan. Itu adalah pertemuan kedua dalam cerita ini, pertemuan antara dua tokoh. Setelah Ellery keluar dari ruangan Mr. Zulkifli, Shelvie mengejar dia. Gadis itu mengejar Ellery. Mereka bertemu di lantai 1 di dekat pintu keluar. Shelvie berseru-seru meminta Ellery berhenti jalan. Ellery berbalik dan mereka benar-benar bercakap-cakap di sana. Ujar Shelvie, ya kamu tadi datang dari ruangan Mr. Zulkifli. Benar, ujar Ellery. Kamu juga ingin mendaftar misi pendakian Sarsa? Benar, ujar Ellery. Shelvie dengan matanya yang berbinar-binar itu kemudian bilang, apakah kamu membutuhkan anggota tim? Ellery juga ikut berbinar. Jangan-jangan ini orang juga ingin mendaki sama seperti aku. Ellery balik bertanya, apakah kamu seorang pendaki profesional? Tapi Shelvie menggeleng, bukan, aku bukan pendaki profesional. Minum dulu kawan. Ceritanya tidak terlalu panjang. Ya, dan kondisiku juga kurang baik, tapi semoga itu tidak menghambat cerita ya. Baiklah, akan kulanjutkan. Shelvie tetap bersikeras ingin ikut. Dia membujuk Ellery, ayolah, aku tahu kamu orang baik. Aku juga punya mimpi untuk mendaki Sarsa. Aku mohon, terimalah aku di dalam tim. Aku yakin aku pasti bisa berguna, ujar Shelvie. Ellery menimbang sejenak. Dia menghitung, kalaunya dia mengajak gadis ini, itu berarti masih ada 2 slot di dalam timnya. Itu pas tuh buat guide 1, pendaki profesional 1. Dan dia bisa melihat bahwa di dalam diri gadis ini tuh ada sebuah tekad yang amat sangat dalam, amat sangat besar, sama seperti tekadnya dia. Dan Ellery tersentuh hatinya ketika disebut sebagai orang baik. Akhirnya Ellery memutuskan untuk menganggukkan kepala. Baiklah, aku terima kamu di dalam timku. Nah kawan, itulah awal mula bagaimana rombongannya Ellery Azra terbentuk dan akan membentuk sebuah petualangan-petualangan yang hebat di kemudian hari. Oke, jadi itulah semua cerita di chapter keempat, judulnya Pintu Batik Ruangan Mr. Zulkifli. Semoga kalian suka mendengarkan cerita ini dan kita akan bertemu di chapter berikutnya.